Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dan kini kita masuki segmen Create Up dan kali ini kita akan membahas tema menarik mengenai urus perizinan pendirian usaha lewat platform. Sudah tersambung melalui line Zoom ada Mas Erlangga Andres Alvarez, beliau adalah co-founder sektor hukum. Apa kabar Mas Erlangga? Alhamdulillah baik, apa kabar Mas Vicky? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up pagi hari ini ya. Kalau kita lihat mungkin ini langsung kenalan aja dulu dengan sektor hukum. Sektor hukum ini platform apa sebetulnya Mas Erlangga? Untuk sektor hukum sendiri itu merupakan platform kebutuhan legal bagi masyarakat atau perusahaan untuk memperoleh izin perusahaan, izin usaha yang lebih mudah dan cepat juga. Oke, intinya kalau saya mau bikin usaha, mau bikin perizinannya bisa lewat sektor hukum begitu ya. Oke, Boleh, boleh. baik. Bagaimana sih Anda melihat kebutuhan masyarakat sendiri akan izin pendirian usaha belakangan tuh ada kenaikan atau so-so aja atau gimana Mas? Eh, Kami melihat bahwa izin pendirian usaha merupakan faktor penting kepastian hukum bagi usaha yang mau dijalankan masyarakat. Untuk itu, kami berkontribusi memberikan kemudahan akan kebutuhan masyarakat yang sudah atau mau menjalankan usahanya. Untuk saat ini stabil untuk proses izin pendirian usahanya. Oke. Kendala apa sih yang biasanya dihadapi oleh pelaku usaha yang kemudian mereka ingin mendirikan izin usahanya pada saat mereka mengurus izin usahanya gitu ya secara mandiri ataupun sendiri gitu. Kendalanya apa aja yang biasa mereka hadapi? Untuk kendalanya itu biasanya yang dihadapi oleh teman-teman pengusaha ataupun masyarakat itu kurang tahunya persiapan apa saja yang diperlukan akan dokumen-dokumen izin pendirian usahanya. Untuk itu kami membantu proses pendampingan tersebut mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk izin pendirian usaha. Oke, karena sejauh ini mungkin dari sektor hukum sendiri cukup berpengalaman mendampingi banyak pelaku usaha untuk mendapatkan izin usahanya begitu ya. Jadi cukup tahu apa saja yang harus dipersiapkan dan semacam jangka waktu yang harus dipersiapkan lah ya untuk mendapatkan izin-izin tadi. Oke, secara solusi yang lengkap lah mungkin Anda bisa sampaikan solusinya yang ditawarkan oleh sektor hukum sendiri kepada masyarakat itu apa saja? Untuk solusi yang ditawarkan sektor hukum itu memberikan kemudahan layanan, apalagi pas respon CS kami kepada masyarakat untuk memperoleh konsultasi pendirian usaha dengan lebih mudah melalui platform kami di website sektorhukum.com. Oke, berarti ada pendampingan dari awal sampai dengan akhir begitu ya. Ini sekedar memberikan gambaran saja kalau mengurus sendiri biasanya berapa lama, tapi kalau mengurus melalui sektor hukum bisa lebih cepat berapa lama, Mas Erlangga? Mengurus sendiri itu tergantung dari pahamnya masyarakat. Biasanya ada yang lebih dari 7 hari kerja atau bisa sampai sebulan. Kalau melalui sektor hukum bisa lebih cepat, bisa 1 sampai 3 hari kerja untuk proses pendirian izin usaha. Oke, baik. Menarik kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini ya Mas Erlangga ya. Dan bersama tetap sama kami usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Erlangga Andreas, maksud kami Mas Erlangga Andres Alvarez, co-founder sektor hukum. Ini kalau bicara mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh klien lah ya pada saat bekerja sama dengan sektor hukum, range-nya di berapa sampai berapa kira-kira Mas Erlangga? Untuk biaya layanan kami bisa dimulai dari 1 juta, Mas. Disesuaikan dengan kebutuhan ibu usahanya. Oke, bisa dimulai dengan 1 juta sampai dengan berapa? Sampai dengan 8 jutaan. Oke, tergantung dari skala usaha yang memang lagi diurus perizinannya begitu ya? Betul, betul, Mas. Oke, nah sejauh ini sudah berapa banyak klien yang sudah terbantu oleh sektor hukum dalam mengurus perizinan usahanya, Mas? Alhamdulillah untuk saat ini kami baru membantu lebih dari 300 masyarakat untuk memperoleh izin usahanya. Semoga kedepannya bisa lebih banyak membantu dan berkontribusi pendampingan perizinan usahanya. Oke, skala usahanya beragam ya atau kebanyakan CV atau seperti apa? Kebanyakan lebih ke PT perorangan, Mas. Oke.
Baik. Mas Erlangga, mungkin Anda boleh memberikan gambaran sedikit mengenai tim yang bergabung di dalam sektor hukum seperti apa, sehingga kemudian ini mendapatkan semacam ya gambaran lah ya dari masyarakat sendiri ataupun calon klien sendiri. Oke, kayaknya secara tim ini udah sangat lengkap begitu dan juga menjadi sebuah jaminan bahwa untuk pengurusan izin usaha sendiri bisa berlangsung lebih cepat begitu. Untuk gambaran tim sektor hukum sendiri itu responsif dan mengutamakan ketelitian. Karena izin pendirian usaha merupakan faktor penting bagi sebuah usaha untuk menjamin kepastian hukumnya. Maka dari itu teman-teman dari tim sektor hukum merupakan background pendidikan sarjana hukum. Oke, backgroundnya anak-anak hukum semua begitu ya. Oke, apa target sektor hukum dalam jangka panjang, Mas Erlangga? Untuk target sektor hukum dalam jangka panjang itu saat ini meningkatkan dan juga menambah fitur layanan di sektor hukum supaya lebih memberikan kontribusi akan kebutuhan legal bagi perusahaan, masyarakat, ataupun khususnya UMKM sendiri. Baik, sejauh ini hanya melayani pengurusan izin usaha saja atau ada layanan lain yang diberikan kepada klien? Untuk saat ini ada fitur baru yaitu legal contract template untuk dokumen-dokumen perjanjian dalam usaha. Itu fitur baru dari sektor hukum sendiri, Mas. Oke, artinya memang ada pengembangan layanan kepada masyarakat begitu ya. Baik, Mas Erlangga, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Ya, terima kasih, Mas Yuki. Baik, dan pemirsa sebelum saya akhiri, Kreatif kali ini kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi, ini juga dapat disaksikan di RTI pemirsa ya. Ya, untuk IHSG berada di level 7.259,272, bergerak melemah 0,49%. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada PTPS, kemudian ada VKTR, ada Astra Internasional, ada Ali, kemudian ada HYGN, ada SMLE, CFIN, NICE, SSIA. Top losers ada Boga, Adaro, ada Medco, kemudian juga ada Inet, ada SGR, ada CMNT, INDF, NCKL, dan MAPI. Dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian, mewakili rekan-rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.